Hai, hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cengkeling. Meow. Dan kali ini kita mau ngobrolin ya, apa ya namanya, energi bulan depan ya. Jadi, seperti apa gitu energinya. Dan kira-kira apa sih yang kamu kudu persiapkan? Gambaran aja ya, energinya tuh energi apa gitu loh ya. Oke, we'll see. Mhm. Yang menjadi energi utama. Wow. Ini memang sih, jadi memang sebenarnya begini ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu biasanya karena pancaran diri kita. Jadi manusia itu menghasilkan gelombang elektromagnetik kayak radio gitu. Gelombang elektromagnetiknya dari mana? Dari pikiran sama dari perasaan. Nah, yang dihasilkan oleh perasaan itu 60 kali lebih kuat daripada pikiran. Artinya apa? Artinya apapun realita kamu saat ini, dan kalau Bunda lihat sih mungkin banyak realita yang tidak sesuai harapan. Ya mungkin acak-adul kacrut gitu ya. Nah, waktunya untuk mengevaluasi diri sayangnya, examine, mengevaluasi diri, lihat diri. Emang apa sih gitu loh yang terjadi di hatiku itu kemarin tuh apa gitu ya. Sampai realitanya jadi begini. Karena ya kita sering mengira bahwa semuanya adalah Tuhan yang menggariskan. Padahal enggak ya. Kita ikut andil gitu loh. Ikut andil mengundang mungkin hal-hal yang bagaimana dalam kehidupan kita. That's why kenapa iya Bunda sebetulnya udah sering ngomong bahagia dulu gitu loh. Baru nanti kebahagiaan tuh datang pada kamu. Lalu bagaimana Bunda? Masalah banyak kok disuruh bahagia. Mulai dengan tersenyum dan bersyukur. Mulai dari situ dulu, oke? Kita akan lihat dulu apa energinya, terpengaruhi oleh apa ya. Next month. Wow. Tapi yang bagus di sini, bulan depan itu adalah bulan cinta. Iya, bulan cinta. Jadi ada beberapa dari kamu yang mungkin kayak si dia-nya pergi, kamu akan balikan ya, dia akan datang lagi. Intinya tapi ini cintanya cinta yang memang cinta yang tulus gitu ya, yang genuine ya, bukan cinta yang manipulatif ya. Terus kemudian kamu ada beberapa dari kamu juga akan ketemu dengan jodoh begitu ya, bulan cinta. Oke, apalagi ya? Next month. Perhatikan tubuh. Ya, perhatikan tubuh kamu. Perhatikan tubuh tuh gini ya. Beberapa dari kamu itu suka masukin ke badan tuh makanan apa aja, hajar bleh ya. Apa segala ayak dimakan, termasuk makanan-makanan yang mungkin dalam kategori yang nggak sehat. Sebenarnya nggak apa-apa ya, masalah makanan tuh mau sehat mau nggak itu kita bisa branding makanan itu sendiri. Tapi kok berlebihan, ya misalnya makan yang lemak berlebihan. Nah itu kan sebetulnya apa ya, abuse atau penyiksaan terhadap tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, badan dijaga. Kalau capek, berhenti istirahat, tidur. Beberapa dari kamu kurang tidur, oh aje gile, padahal tidur itu penting banget. Ya mungkin karena stres apa segala macam kamu nggak bisa tidur gitu dengan nyenyak. Perhatikan tubuh, ya. Terus kemudian, oh, ada keuntungan-keuntungan ini dalam hal benefits ya. Jadi keuntungan-keuntungan yang uh, ya yang kamu dapatkan gitu di bulan depan. Keuntungan-keuntungan sesuatu yang kamu mungkin lama sudah tabur. Nah, ini di bulan depan itu kamu yang akan menuai gitu ya. Oke, overall sih good ya. Bunda mau lihat dulu untuk percintaan secara khusus, nanti Bunda akan lihat untuk karir, terus kemudian akan lihat untuk perekonomian, and then kita akan masuk ke saran. Oke, sayang. Untuk love life ini bisa buat single, bisa buat couple. Bunda nggak mendirect, jadi lihat aja kartunya ya. Keluarnya buat single atau couple. Karena ya yang ditangkap energi umum. Kita lihat dulu.
semesta beri petunjuk. Ya. Hmm, wow, iya. Makanya kenapa ini bulan depan itu benar-benar ada dinaungi oleh love. Ini ada semua ya, couple ada, buat single ada. Oke, saya mau ambil dua lagi. Ya, 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 ya. Oke, ya, ada yang sedih, ada yang senang. Oke, buat yang single dulu ya. Buat yang single, sikap spontanitas kamu itu menarik perhatian ya, menarik perhatian. Sikap spontanitas itu gimana sih ya? Kamu tuh kalau misalnya memang ketawa ya ketawa lepas aja. Atau kalau kamu memang lagi happy main-main gitu, karena banyak orang jaim ya. Misalnya kayak mau nari orang, ih masa nari sih gitu ya. Atau mau sorak-sorak orang tuh kadang sering jaim, oh nggak bisa gitu loh. Nanti malu kalau misalnya dilihat orang. Padahal ternyata ya sikap spontanitas kamu hari gini gitu loh, zaman orang itu lagi pada stres, zaman orang itu lagi pada bingung gitu ya. Ketika kamu bersikap spontanitas, kamu bergembira, ada loh yang melihatnya itu menarik. Itu kayak semacam kembali ke jiwa kanak-kanak dan jiwa kanak-kanak itu kamu lepaskan. Dan seseorang tertarik kepada kamu. Bunda nggak tarik inisial ciri-ciri nggak ya nanti panjang. Udah banyak apa ya tentang itu. Ini hanya energinya aja. Dan sayangku, seseorang yang menganggap kamu menarik itu, one day ini bisa mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius. Wah, asik ya. Oke, tapi ini kebalikannya sama yang pasangan atau yang couple. Eh, buat yang couple, beberapa dari kamu sedang kayak merasa curiga terhadap pasangan. Kamu merasa curiga, jangan-jangan pasangan kamu nggak loyal, nggak setia, nggak faithful gitu ya. Jangan-jangan pasangan kamu itu punya seseorang yang lain di luar sana atau di dalam. Di luar atau di dalam. Ya, intinya kamu lagi curiga dia itu berkomunikasi atau bahkan punya seseorang yang lain gitu ya selain kamu. Mmm, ya memang sih kalau ini sih saya lihat memang, beberapa dari kamu yang hubungannya udah bertahun-tahun, udah lama ya. Sebenarnya memang hubungan itu kan memang ujiannya macam-macam ya. Ada ujian orang ketiga, keuangan, kesehatan, macam-macam ujiannya. Dan kali ini ujiannya adalah karena udah lama, terus kemudian rasa cinta mulai menguap, hati mulai tawar. Itu sebetulnya adalah sesuatu yang hormonal, hormonal banget ya. Jadi makanya hormon jatuh cinta itu bekerja hanya pada sekitar, saya lupa ya, kayaknya sekitar 3 tahun. Lepas dari 3 tahun, makanya kalau pacaran jangan lama-lama. Kenapa? Hormon jatuh cintanya keburu habis. Ya. Dan akhirnya ya udah merasa tawar. Nah, di sini kamu perlu untuk mempercayai pasangan kamu. Mempercayai ya sudah kalau dia ngomong enggak punya ya sudah dihargai dihormatin. Kemudian mempercayai lainnya lagi apa? Mempercayai bahwa ya percaya saja bahwa everything will get better gitu ya, semuanya akan membaik gitu. Percaya saja. Karena mungkin bisa jadi memang saat ini buat yang couple ya lagi kayak gini ya, lagi menjalani satu ujian. It's okay darling, nggak apa-apa. Ya, pasangan-pasangan lain juga mengalami satu ujian yang sama, hanya mungkin materi atau persoalannya berbeda gitu aja. So, it's good buat yang single, buat yang couple, sabar dulu dan dievaluasi ya, perbanyak atau tingkatkanlah hubungannya bersama dengan pasangan. Pergi berdua atau gimana kayak ya? You can do that gitu, oke. Kemudian Bunda akan tarik untuk rezeki. Kira-kiranya ada apa nih next month? Ups. Rezeki next month. Oke, shuffle satu kali lagi. Aduh, tulisannya kecil banget. Bunda aja kagak kelihatan ya. Oke, jadi gini. Untuk rezeki, sayangku mungkin ada beberapa yang kayak rezekinya sedikit berkurang atau terganggu. Nah, ini dikasih tahu sama semesta.
Itu karena kamu tuh pernah janji sama orang dan itu belum dipenuhin, nggak tahu kamu janji apa. Entah janji kamu mau ngasih duit ke seseorang atau kamu janji mau infak, mau sedekah ke siapa, tapi belum dilaksanakan. Jadi diinget-inget ya. Mhm. Buat yang kamu ini yang mungkin kamu punya hutang atau punya isu-isu dalam hal keuangan ya, coba diinget-inget, dipenuhin janji. Kenapa? Ini sifatnya memang kuantum ya. Kuantum itu adalah ya kuantum sayangku ya. Sesuatu yang kuantum, kasat mata, tidak kelihatan. Berikan orang yang menjadi haknya. Dan setelah itu kamu lakukan, ini ada sukses kok di dalam hal keuangan. Iya. Mhm. Ada beberapa kamu yang sedang apa ya, menjalankan satu transaksi membeli atau menjual, tapi ini big money atau jumlahnya banyak, ya. Kamu udah bener, ya lancar, urusannya lancar. Oke, what else untuk keuangan? Oke. eh Buat kamu yang mungkin lagi kerja sama atau bekerja kepada seseorang, untuk bulan depan itu hati-hati untuk perkataan dijaga karena ada potensi untuk partner, klien atau siapa whosoever mungkin hati mereka kurang nggak enak, bener ya, kurang enak gitu. Hatinya mungkin kurang enak atau apa, ada potensi untuk menyinggung mereka. Jadi dan otomatis kalau menyinggung mereka kan ya namanya mitra kerja atau klien atau bagaimana kan otomatis ya nggak jadi masuk gitu duit ya. Oke. So, that's all. Dan Bunda mau lihat untuk kamu yang kantoran nih, untuk karir yang kantoran. Untuk yang kantoran, kartunya lucu ya, gambarnya celengan babi. Lucu ya. Oke, buat kamu yang kantoran, bulan depan itu, oh lagi stagnasi sayangnya. Kenaikan pangkat juga stagnasi, terus mau apa juga lagi stagnasi. Em, tapi ada kemenangan atau ada perolehan ya, sekalipun lagi stagnasi ada kemenangan yang memang kamu udah perjuangkan lama gitu loh. Ya, oke. Dan gini ya, beberapa dari kamu jangan sampai yang mungkin lagi mengalami satu masalah pribadi atau masalah personal, jangan sampai masalah personal kamu itu mengganggu pekerjaan kamu di kantor ya. Being profesional, tetap profesional. Ya, sayangku. Oke, Bunda mau tarik. Oke, lalu gimana sih? Apa yang harus dilakukan next month? Kudu gimana atuh? Apapun yang menjadi pergulatan kamu, izinkan intuisi itu membimbingmu. Bedanya intuisi sama pikiran gimana? Oke, gini. Intuisi itu biasanya sangat-sangat halus. Kalau kamu gaduh, panik, atau apa segala macam nggak bakalan kedengeran. So, butuh untuk tenang. Nah, tenang seketika gimana? Ya main nafas aja ya. Tarik nafas, pelan-pelan keluarkan lewat mulut ya. Oke, jangan keluarkan lewat yang lain. Ngaco tahu. Jadi, ya intuisi intuisi itu cepet banget. Biasanya kalau apa ya, ada kayak bisikan, semacam bisikan atau apa, tapi yang pertama kali terlintas, nah itu intuisi. Karena biasanya setelah itu pikiran akan terlibat, ah masa sih, gila aja, nggak mungkin kali, ah nggak mungkin, lu siapa emangnya? Nah, biasanya seperti itu gitu loh. Nah intuisi itu sangat halus, pertama kali muncul, terus kemudian kalau misalnya pikiran sudah ikut campur, dia akan diam. Ya, jadi intuisi dipakai sayangku. Ya, sesekali dari kamu memang perlu mengosongkan diri, banyak healing ya. Mengosongkan diri adalah ya disembuhkan dari segala sakit hati sayang ya. Oke. Ya, apapun yang orang ngomongin ke kamu atau misalnya ada hal-hal yang menyakiti atau pasangan
abuse atau melakukan sesuatu. Ignorance, sometimes ignorance is the bliss. Maksudnya gini, kadang-kadang tutup kuping itu adalah berkah kok. Jadi terserah deh orang mau ngomongin apa, sebodo amat. Gue ngurusin hidup gue sendiri gitu ya. Sebodo amat, terserah lu mau ribut mau gimana. Termasuk dengan pasangan. Kalau misalnya pasangan apa ya, karena ada beberapa orang yang memang kayak sengaja gitu menyakiti ya. Kalau misalnya mode seperti itu ya go ahead, silakan, sebodo amat ya. Sebodo amat. Kalau misalnya memang he's for you or she's for you, dia akan respect sama kamu. Tapi kalau enggak ya udah wassalam, bye bye. Gitu ya. Kurang lebih ini adalah gambaran ya next month. Jadi kurang lebih seperti ini, dan Bunda mau tarik. Oke, ini kayaknya nggak usah ya. Ini untuk semua zodiak aja karena ini gambaran umum ya. Gambaran umum kurang lebih seperti ini. Dan you can prepare gitu loh. Kamu bisa persiapkan kira-kira apa aja dan ngapain aja. Kamu bisa prepare, you can prepare everything. Dan itu tadi ya, banyak mengevaluasi diri karena ingat tadi ya, gelombang atau vibrasi yang kita pancarkan akan direspon dengan vibrasi atau gelombang yang sama. Well, kalau misalnya readingan ini rasanya dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya sayangku, cintaku, negeriku, bajuku, lemariku, kasihku, pokoknya ini semuanya punya aku, oke? Namun kalau kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube, live ya. Live di YouTube, oke? Boleh nanyain apa aja pada saat Bunda live. Live, jangan di WhatsApp ya. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Well, kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu bulan depannya. Oke, I love you. Bye-bye.